Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis-hadis yang membahas tentang lewat depan orang sholat. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Kuntu anamu baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Warijlaya fi kiblatihi. Dan kedua kakiku berada di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada ghamazani. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam hendak sujud, maka beliau menyentuhku. Faqabattu rijlayya, maka saya pun menarik kedua kakiku. Wa idza qama basattuhuma, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri, maka saya kembali menjulurkan kedua kakiku. Wal buyutu yauma idin laisa fiha masabih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan akan uzurnya, dan rumah di saat itu tidak ada lampunya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam jamaah di dalam hadis ini beliau sholat, dan ketika beliau sholat di depan beliau ada Aisyah yang sedang apa? Tidur, kakinya berada di arah kiblat. Ketika Nabi SAW hendak sujud, maka Nabi SAW menyentuh kaki Aisyah. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menarik kedua kakinya, memberikan tempat untuk Nabi SAW sujud. Namun ketika Nabi SAW bangkit, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kembali menjulurkan kedua kakinya. Kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha nunggu disentuh sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menarik kedua kakinya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, rumah-rumah di saat itu tidak ada lampunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Terkait hadis ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah lamsul mar'ah la yanqudu mutlaqan. Yang pertama adalah menyentuh wanita ini tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita ini tidak membatalkan wudu. Jadi jamaah, bukan termasuk pembatal wudu seorang laki-laki menyentuh wanita, baik yang mahram maupun yang tidak mahram. Hanya saja kalau tidak mahram, kalau disengaja maka ini termasuk apa? Dosa. Namun kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa. Adapun menyentuh wanita yang dia ini jamaah atau wanita tersebut mahram, maka tentu tidak membatalkan wudhu. Berdasarkan hadis ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang sholat dan di depannya ada Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin agar diberikan tempat oleh Aisyah untuk sujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis lain jamaah yang menunjukkan akan hal ini, Aisyah radhiyallahu taala anha suatu malam beliau pernah kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicari-cari, kemudian tangan Aisyah radhiyallahu taala mencari-cari, kemudian tangan Aisyah jamaah menyentuh kedua kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sholatnya. Di saat itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sujudnya berdoa,
Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Ini dalil yang lain. Dalil yang lain juga adalah bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, qabbala imra'atan min nisa'ihi tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawaddo. Bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat ke masjid, beliau Shallallahu alaihi wasallam mencium istrinya, kemudian beliau ke masjid tanpa mengulangi wudunya. Maka ini menunjukkan bahwasannya pendapat yang lebih kuat menyentuh wanita baik yang mahram maupun bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu. Hanya saja kalau wanita itu bukan mahram, kalau disengaja maka termasuk dosa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah jawazus shalah ilan naim in lam yushghil al musalli. Dibolehkannya seseorang sholat di depannya ada orang yang sedang tidur, selama hal ini tidak menyibukkan atau mengganggu orang yang sholat. Terlebih kalau seandainya memang ada hajat, ada kebutuhan. Seperti di saat ini, atau disebutkan dalam hadis ini ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sempit sehingga tidak ada tempat untuk sholat kecuali tidak ada tempat untuk sholat kecuali sangat sempit, sehingga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak sujud, beliau perlu memberikan isyarat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha agar menarik kedua kakinya. Adapun yang tidak boleh jamaah adalah lewat depan orang sholat. Jadi kalau seandainya orangnya itu di depan diem tok, baik tidur maupun duduk, maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah apabila orangnya lewat. Ini yang tidak boleh. Yang ketiga adalah annal amal al yasir fi shalah la yufsiduha. Gerakan sedikit di dalam sholat ini tidak membatalkan sholat. Jadi Nabi SAW ketika sholat mau sujud, beliau menyentuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini menunjukkan jamaah gerakan yang sedikit ini tidak membatalkan sholat. Nabi SAW menyarankan kepada kita kalau kita sedang sholat ada yang mau lewat maka kita cegah. Ini gerakan. Namun gerakan ini sedikit maka dibolehkan di dalam sholat. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat dan ini yang terakhir, bahwasannya ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bercahaya. Ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasannya fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bercahaya. Karena kalau seandainya fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bercahaya, maka Aisyah radhiyallahu taala anha tidak perlu nunggu disentuh sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menarik kedua kakinya. Karena ketika fisik Nabi bercahaya, ketika Nabi mau sujud, Aisyah otomatis narik kakinya. Karena Aisyah radhiyallahu taala narik kakinya, ini menunjukkan bahwasannya rumah di saat itu gelap dan fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bercahaya. Di antara hadis yang lain yang menjelaskan akan hal ini adalah hadis tadi. Ketika Aisyah radhiyallahu taala kehilangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dicari sama Aisyah, ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Aisyah mencari dengan tangannya, ternyata tangan Aisyah radhiyallahu taala anha menyentuh kaki Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Kalau seandainya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya, tentu Aisyah tidak perlu nyari dengan tangannya. Sudah kelihatan dari jauh, oh itu sedang sujud. Maka ini menunjukkan bahwasannya fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak bercahaya. Di antara bantahan yang lain adalah kalau seandainya fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercahaya, maka tentu orang-orang kafir Quraisy akan beriman. Ini orang luar biasa, fisiknya bercahaya. Bahkan mereka mengatakan, mali hadar Rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini Rasul bagaimana sih kok makan makanan kemudian jalan-jalan di pasar. Maka ini menunjukkan Nabi Muhammad itu seperti manusia biasa, diciptakan dari tanah,
tidak seperti malaikat yang diciptakan dari cahaya, hanya saja beliau adalah utusan Allah. Ini 4 poin yang disampaikan. Intinya jamaah, dalam hadis ini adalah seseorang itu boleh sholat di depannya ada wanita yang sedang sholat. Yang sedang, ada wanita yang sedang tidur. Yang tidak boleh adalah kalau wanita itu lewat. Ini yang tidak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.